Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang ada lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam taruh kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan para ulama, tokoh-tokoh agama, para tua kita, kemudian yang memuliakan sahabat dan salifah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun hormati dan ulun muliakan para pencinta kajian Langgar As-Sifai yang insyaallah senantiasa dalam jalan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita mengulang daripada masalah pengajian kita mengenai daripada fikih, di mana kemarin kita membahas daripada masalah istihadah. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh musannif, kata beliau, dan ketahuilah bahwa sholat dan seumpamanya sholat dari orang yang sedang dalam keadaan haid adalah termasuk daripada dosa besar. Jadi tidak mana seorang dari masih dalam keadaan haid tetapi wajibnya memaksa sembahyang, bukannya pahala memperolehnya, justru menggunakan dengan dosa. Jadi bila mana hal itu terjadi maka ditinggalkan. Ibarat orang tua kita itu dapat bonus, artinya akan disuruh segala-galanya apply, sembahyang gratis, artinya boleh kada digawi dan kada perlu dikada bagi orang yang haid maupun daripada amal-amal lainnya, terkecuali daripada masalah ibadah puasa. Kalau masalah ibadah puasa kalau gratis, maka mau ada mau wajib kita mengkadanya gitu. Bila di masalah daripada puasa, berbeda dengan masalah ibadah sembahyang. Bahkan manakala perempuan haid itu menghalalkannya, maka kafirlah dia. Jadi bila mana sudah tahu keadaannya haid, dipaksanya untuk ibadah sembahyang tadi, maka dia ini kita bawa itu biar ini biasanya ini kan dibolehkan. Maka dikhawatirkan ini termasuk daripada ini dihukumkan menjadi kafir orang tersebut. Dan wajib atas perempuan untuk mempelajari sesuatu yang dihajatkannya dari seumpama perhukuman bagi orang yang haid dan nifas dan istihadah. Maka jika sang suami itu orangnya alim, nah biasa laki kita nih, lakinya alim, maka wajib untuk mengajari istrinya bila ini alim. Tapi bila mana yang ada alim dan jika suaminya itu tidak alim, maka bagi istri boleh keluar untuk bertanya kepada ulama. Nah, ini kita lihat lagi, kita maunya kada alim pakai ulama, boleh kita menuntut ilmu. Tapi kita mana maunya apalagi kita alim ini, kita kada menuntut ilmu ada apa? Sebab apa? Bisa mengajari di rumah kita, bisa kita berdakwah. Nah,
Dan perlu kita bikin juga belajar namanya jangan telat, jangan dikasih. Kalau itu mengasih juga jangan terus belajar laki jangan. Berbeda dengan kita diisi laki atau diisi suami yang ada pengetahuannya, maka itu ada masalah. Bahkan wajib untuk keluar dan tidak boleh bagi daripada suaminya untuk melarangnya. Bila mana hendak menuntut dari ibu tadi, kecuali suami yang bertanya kepada ulama lalu dia kabarkan kepada istrinya, maka si istri tidak perlu lagi untuk keluar. Ini lagi cangkal ya, bertakon, atau menurut ilmu, dan itu pun harus dipahami, dipahami jujur. Dan seorang istri tidak boleh keluar untuk menghadiri majelis zikir atau perkara sunat lainnya kecuali dengan izin daripada suami. Jadi walaupun kita menuntut ilmu, maka perlu kita minta izin. Apalagi banyak keluyuran bagaimana lagi? Keluyuran baunya, anak bau kumpulan orang kawan aja baunya, berdalamnya apa ini? Kita. Jadi kalau suhati kita bisa kita namun dari keluarga minta izin kita. Rida pada laki kita. Andai sekiranya laki kita itu pada rida, maka kita yang membantah, dikhawatirkan. Andai sekiranya si istri tadi meninggal dunia, sedangkan dia keluar rumahnya tanpa izin dengan laki atau suaminya, maka dia khawatirkan matinya dalam keadaan suhur khatimah, mati kada baik jadinya. Mungkin yang kita khawatirkan. Nah itu tadilah disebutkan di dalam kitab Fasya al-Fujuri. Ini suatu yang sangat penting biasanya. Maka apa pentingnya? Salat yang wajib diqadha oleh perempuan nang haid dan nifas. Kayak apa? Nang wajib dikada bagi orang yang mengalami daripada haid dan nifas. Terkadang haid itu datang ketika masuk waktu sholat. Nah, begitu masuk sholat pas haid. Nah, sedangkan dia tadi belum sempat mengerjakan sholat. Nah, pokoknya anda tak mau kita menunggu sembahyang masuk waktu ini dilihat bocor. Ibaratnya nih datang bulan kayak apa nih nang kita temuan tadi apakah ibaratnya dikada sembahyang atau ada ya malah sedangkan datang waktunya tadi adalah pas begitu datang pas begitu kita dalam keadaan haid, maka bila mana itu terjadi bagi orang tadi sedangkan dia belum sempat mengerjakan sembahyang, maka nanti jika dia suci wajib mengqada sholat tersebut tadi. Umpamanya kan banyak masalah sembahyang zuhur pas pulang aja waktu sembahyang waktu pas masuk waktu bayi masuk waktu bayi kita hendak wudu. Ina basahnya bawah pinggirnya bedi di hati udah tahu bulan. Nah, artinya kita bila mananya selesai daripada sehaidnya maka wajibnya mengada sembahyang zuhur tadi. Ada gratis itu kan kita. Walaupun ibaratnya pas, jadi kita aja. Berarti ini alhamdulillah namanya artinya apa gratis itu sembahyang ada. Itu wajib dikada mana zuhurnya tadi. Begitu pula apabila berhenti haid sebelum keluarnya waktu sholat, nah maka wajib atasnya tadi untuk segera bersuci lalu menunaikan sholat tersebut dan sholat sebelumnya jika bisa dijamak seperti sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah kalau umpamanya nih sebagai contoh, apabila seorang perempuan itu bersih di waktu asar, nah lelah pas asarnya, jadi pas bersihnya di waktu asar, maka sholat zuhur itu tadi wajib diqada, dan apabila yang bersih di waktu isya maka sholat maghrib itu wajib diqada. Jadi bila kita menemui pas di waktu asar
maka kita mengkada dengan sembahyang zuhur tadi, sebelumnya. Bila kita sudah bersih, jangan bisa jadi yang bersih dan kita mengkada asal yang lebih, tidak. Ini bakawan kan? Kayak itu bila umpamanya bersihnya di waktu isya, maka wajib juga dikada nama maghribnya tadi. Mengkadanya kadang-kadang, pemain sembahyang kadang kan sholat pada maghrib. Banyak yang sampai 2 rakaatnya semua yang bermaghrib 3 rakaat mengkadat karena Allah Ta'ala atau keadaan karena Allah Ta'ala itu aja bedanya karena ujungnya saja keadaan itu aja keadaan dengan keadaan apa bedanya bila kita nonton aja dibuat keadaannya jadi kita ini kayak istilah ibarat ng manusia itu bayar hutang lah ibarat kita gitu deh berarti kita mau bayar hutang bisa dipahami Allah, bisa lah ya, alhamdulillah. Mani bisa paham alhamdulillah. Jangan sampai paham ini nanya tahu utama benar bagi beginian yang Allah. Menalakiannya pada jadi lewat itu baik. Paling ini berarti kita tahu di bini kita nggak tahu juga apa jalan lagi tadi. Tadi. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Jadi hadas itu ada 2 macamnya. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil yaitu hal-hal yang mewajibkan dengan wudu, sedangkan hadas besar yaitu hal-hal yang mewajibkan dengan mandi. Nah, jadi 2 macamnya tadi. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil itu ada beberapa macam larangan yang tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas kecil. Artinya apa? Dalam keadaan kita berwudu, bilanya wudu berarti kita berhadas kan? Ada hadas kecil. Nah, jadi bilanya ada wudu berarti hadas. Artinya apa? Yang dilarang ini macam-macam banyak macamnya di antara ibadahnya. Yang pertama dilarang orang yang berhadas kecil itu melakukan dengan sholat, dengan sembahyang, dilarang. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunat. Jadi jangankan mengenai fardu, sunat saja kalau dibolehkan. Begitu pula sesuatu yang menempati sholat. Nah, kayak apa contohnya? Contoh seperti sujud tilawah. Nah, itu menurut sembahyang. Kemudian apalagi sujud syukur. Nah, orang lain itu ada hubungannya dasar maka ada lagi langsung sujud syukur. Kurangnya ibaratnya bau ada baju dengan pendek, baju dengan pendek apa nih? Salah warna yang pendek, pokoknya terbuka kalau macam karena pas dikiranya tadi pas sujud syukur itu asal sujud syukur iya yang itu ada terkejarannya. Nah, ini tadi. Ini kan boleh. Ada gerakan haram jadi hukumnya sembarangan maka sujud sampai sujud syukur tadi hati dulu bodoh ada kita bersihkan keadaan kita ini dia kan bawa salam kemudian apa lagi khutbah Jumat masuk juga kemudian apa lagi dan sholat daripada sholat jenazah. Nah jadi ini diantara daripada larangan-larangan yang dijauhi ketika orang tadi dalam keadaan hadas daripada hadas kecil. Nah kedua apa kurang? Dilarang kurang mengerjakan tawaf. Baik itu tawaf nang fardu atau nang sunat. Kenapa? Sebab karena hukumnya itu tawaf tadi sebagian daripada hukum sholat. Nah itu masuk juga ada boleh juga. Jadi harus dalam keadaan bersuci. Nah ketiga, kenapa dilarang dan diharamkan pulang? Menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Kalau kita bersemangat Al-Quran tadi kita tadi, ya kan dulu ada apa aja haram hukumnya. Apalagi orang ternyata di makanya dan bisa begini apa lagi? Ulun ke depan menyentuh jalur berarti sama ya. Bila itu yang berarti kita nilainya kan. Itu daripada benar lah itu lah namanya. Daripada bayar tadi itu kejualan apa nih? Mencari hilah cerita, mencari jalan yang lain. Ini kita tahu. Jadi nak kayak apa? Nak ada bulan surga tadi, nak dimasuk
segala sesuatu yang ditulis lafaz Al-Quran meskipun hanya setengah ayat dengan tujuan untuk dibaca. Makanya hati-hati jangan ulang. Ketika kita mulai undangan, ya Allah, baik undangan kawin, undangan tasmiyah, itu jangan terus tulis segala bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Mulai dosa aja. Kurang dari mana ini kurangnya apik. Udah sepunya mendari itu baca anaknya menggerakkan jadi dosa ya Allah. Ini termasuk daripada Quran. Ya Allah. Ini tadi. Jadi jangan dianggap nang itu tadi ibaratnya biasa-biasa aja, manipulasi dosa jadinya. Aneh tadi. Jadi walaupun ibaratnya sebagian, walaupun sabar bilanya Al-Quran tadi termasuk adalah berhubungan diharamkan. Hati-hati. Mengkaburan untuk yang lagi urun di pondok, jadi mau ayat bila tulisan Al-Quran, namun Bismillah belum itu di lantai langsung ada berkat di sini sebenarnya. Nah, artinya nih, jangan kita membentuk orang lain kada apa aja itu biar dia di lantai belum macam oleh tulisan sudah tulisan kita tadi mau mana tulisannya tuh nanti tulis tuh apa dulu. Jangan kan ibarat itu tadi gambar seorang aja gitu umpamanya ya Allah dia tak orang di lantai. Allah ibaratnya di lantai dan di jejak orang. Aneh kasar kita kan apa aja gambar aja hapus lah. Itu gambar aja gambar seorang ya apalagi kitabnya Allah. Ya Allah semata. Jadi kita jangan darahkan ada demikian tadi. Sesuatu itu mulia disebabkan tergandung di dalamnya tadi. Quran tuh ibaratnya rapiknya biar lagi Quran tapi nang dilapiki ini alat masuk juga tak dimuliakan juga Quran tadi ya Allah. Oleh lantaran apa? Nang dibalik kita adalah sesuatu yang sangat mulia itu tidak kedudukannya. Jadi hati-hati ketika kita mulai undangan memakai tulisan-tulisan daripada tulisan Arab mulai Bismillahirrahmanirrahim itu jelas mana baik undangan kawin atau undangan daripada tasmiyah dikhawatirkan kita menimbulkan daripada dosa jadinya itu kita hendak udah betul itu berkat ya Allah berkat pada itu kita berhati-hati ketika melakukan hendak dia bertulis Bismillahirrahmanirrahim ya Allah berkat. Nah tulisan namanya tulisan Latin ya Allah ya Allah yang Latin yang Arab mau hendak juga nama lapan juga penulis dan demikian tadi. Nah itu jadi jangan perlu memakai Arab. Kemudian yang diharapkan lagi bagi orang yang berhadas kecil apabila membawa mushaf, membawa Al-Quran. Nah, bagi orang yang balik, yang berhadas diharapkan membawa Al-Quran kecuali bersamaan dengan barang yang lain. Dalam hal ini adalah 4 keadaan. Nah, artinya kita membawa dua Al-Quran cuma di lainnya ada sisi yang lain yang kita bawa. Membawanya tadi. Jadi begitu kita membawa Al-Quran bercampur dengan benda-benda lain. Nah, ini jadi ada 4 keadaan. Yang pertama, keadaan pertama apabila maksud membawa Al-Quran saja maka hukumnya haram. Jadi bila kita tidak dicampur dengan lain, cuma membuat dia tidak Quran saja bawa, sedangkan kita kalau bodoh haram hukumnya. Bila kita menyatakan demikian, tujuan kita. Nah kedua, apabila yang maksudnya membawa selain Quran maka hukumnya boleh. Ini pemain jurang. Untuk ustazah. Pemain ustazah ini dia tadi turun dia membawa Al-Quran. Terus itu adanya terjadikan. Padahal nyatanya mau beberapa orang lain, campuran orang lain dalam bawaan juga. Kadang menyebut kita Quran nih. Maka itu boleh bapak masalah ini. Oleh kita niat saja kita membawa niat benda lain gitu. Olehnya banyak hal lain jangan bercampur-campur pada masalah ini. Tapi bila kita yang berkata ingin membawa Quran, nah ini memang pada boleh bila dalam keadaan kita dalam keadaan hadas kecil. Maka hal tersebut nantinya jadinya dapat dihukum akan haram bagi orang membawa tadi. Makanya kita hati-hati di dalam kita momennya kita sembahyang
Imam mamanya nih terlebih ini aturannya pokoknya sujud terakhir ya Allah lah. Sujud terakhir berarti ayat akhir ya Allah. Soalnya tak naik sidin nih. Boya sidin tak naik dia tadi belum nabur lagi. Pernah di belakang. Subhanallah. Nah ini hati-hati pulang. Begitu nang manaburi mengucapkan daripada subhanallah. Bila mana ingat tadi menyatakan tadi mau ucapkan yang tersebut untuk menegur dengan imam, maka hukumnya batal. Boleh. Jadi namanya maksudnya yang batal, maka itu tadi kita lihat dalam menegur imam. Pada tunggal menegur imam aja kata kita adalah mau ucapkan daripada kata-kata yang lain. Artinya kita kayak mau ucapkan daripada zikir ya Allah. Digabung artinya jangan niat kita nabur imam aja jangan mau nabur aja jangan cuma kita ucapkan dengan kata-kata lain juga di dalam hati kita jadi kita jangan asal nabur aja subhanallah mamenga ini hati kita nih bermain kan ada dulu bila bermain niatnya cuma satu aja untuk menabur imam maka membatalkan dengan ibadah sembahyangnya nabi kita jadinya maka daripada itu tadi kita hati-hati dengan niat kita tadi. Nah, itu bila latihan, bila berbinyan kan bajunya nih tangan, ya Allah. Makanya binyan hati-hati jangan kelipak. Ya imam gimana? Menabur imam gimana? Ya Allah. Nah, pak jangan dengar nyaring ya. Bingung imam gimana? Lagu-lagu aja di sini nih. Dan bila imam ibaratnya sudah naik-naik, kada boleh turun. Kalau yang ini kita melihat ini imam yang begitu ini sudah naik kan perlu lagi kita subhanallah ya tak ada lagi. Artinya imam harus paham. Bila dia sudah naik imam turun sudah naik turun maka batal langsung kok. Imamnya tidak bisa. Oleh sudah tarajul rata. Jadi tamsakan naik dulu ya itu baik. Imam makmum ya Pak makmum naiknya enggak ada. Wajib dia ini imam kecuali mau barakah. Kalau aja ngomong udah tahu salah aja balik belum apa namanya juga tunggu aja sini bertunggu tapi kan mubarakah itu artinya memisah diri lah memisah daripada imam artinya nih aku semuanya serangan aja apa dia berarti berduduk aja nih itu nggak menunggu di apa semuanya serangan tapi niatnya tadi kita pasang artinya memisahkan diri bila mana kita akan mengucapkan demikian maka boleh kita harus mau pati dengan kedudukan si imam jadi boleh kita jamaah boleh kita berdiri supir kalau jauh dua kita supir rata juga itu ibaratnya jalan tol bergoyak aja nih awas supir taruh jauh pada itu benar itu jangan ingat nah jadi itulah jadi nyati dia begitu kita melabur jangan terlupa kita jangan ada bermain artinya bermain berhati kita tadi supaya kita merusak yang ibadah kita jangan juga diam umpamanya malah kita membaca begitu kira imam jujur terus kemudian yang ketiga apabila maksud membawa Al-Quran dan benda yang lain maka hukumnya menurut daripada Ibnu Hajar itu haram dia sendiri adapun pendapat Imam Ramli hukumnya diperbolehkan. Jadi Ibnu Hajar lawan Imam Ramli ini antara guru dan murid. Guru dan muridnya Ibnu Hajar ini murid sidin. Imam Ramli ini keturunan sidin. Pesan kita Imam Ramli mana? Kalau umpamanya ibarat kita basic murid harap syukur alhamdulillah jangan anak-anak ibarat bahina dengan itu kalau baik. Nah jadi bagusnya kayak Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Cuma terkadang Imam Ramli ini bila mana melihat umur murid sidin disuruh aja ibaratnya empat dia boleh mengajar aja kemana-mana. Nah dan umur sidin kemudian yang keempat apabila tidak ada maksud apa-apa bukan Al-Quran bukan juga benda yang lain mutlaknya artinya nih jadi begitu membawa nih ada juga niat Al-Quran ada juga niat yang lain nih yang dibawa nih maka hukumnya menurut Ibnu Hajar itu boleh adapun Imam Ramli hukumnya haram ya sudah boleh pulang orangnya jadi nyaman kita
Bila kita tahu masalah hukum ini kadang mubahwal, kadang mubahwal ya Allah. Bila orang mana empat ini, andanya pegang aku ini ada. Bila kita kenal kali, aku empat ini pegang empat ini, banyak zaman kita. Tapi bila mana kita ada tahu ilmunya tadi, ya bingung dari mana baru anak mencari orang dari ujian segala macam. Ini kenapa? Oleh lantaran kita ada mengerti dengan ilmunya tadi. Maka daripada itu, bila mana seseorang tahu dengan daripada berbagai macam hukum tentang ilmu daripada masalah ibadah, yakin DP insya Allah pada bakalan mempersulit dengan diri dia nyaman, nikmat di beribadah. Jadi kenapa? Sebab banyak pilihan, nyaman kita memilih-milih kita. Ada masalah. Tapi bila mana kita ibaratnya kadang mengerti dan bicara tadi, orang mudah cuma ambil orang tadi nanti. Sedikit saja, terjejaknya terlanjong. Ya kohongnya, betul sih kok. Boleh tahu menjejak katanya. Saya kata mengerti ya sudah. Betul betul lah, betul lah. Nah, baca ke sini pula, betul ada. Ada batal. Nah, hendak mengetahui batal katanya tadi, pembatal betul itu apa dulu? Ada di situ pada apa terjejak terlanjong batal ada sudah. Nah, itu najis saja. Jadi kita terjejak terlanjong ada batal, artinya bulu kita cukup dibasuh saja. Nah, jangan kalau kata Allah, kalau lagi kita magado cucu, magado cucu, mengikuti cucu terus dengan bininya, batal lah. Wudu kita ada batal, oleh apa? Itu najis saja, ganti baju, basuh dan sudah tak perlu wudu lagi. Jangan kalau mau ada tahu kalau kata lain terus tidak boleh ada tahu. Mungkin ada tahu tadi gitu, ada kamu ada tahu tadi. Jadi mau ada tahu tadi mau tahu hukum seorang bilang hukum bagi kiraan. Nah, hukum bagi kiraan ingat maka daripada itu kita supaya nyaman maka mengaji kita daripada masalah daripada bagi ibadah ini tadi supaya memudahkan dengan diri kita dan mudah apa yang kita tahu itu nantinya diterima oleh Allah Taala. Mungkin ingin dapat sampaikan mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kegagapan serta salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.